Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak Haji Darwandi selaku Ketua DPC PKB P3 Kapuas, mohon maaf Pak, dan selaku Ketua Dewan Kesenian Kapuas, anggota DPRD Kabupaten Kapuas juga. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang kepada beliau dan kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan Selat, saudara kami Pak Musa Putra, Pak Haji Darmaga juga, kemudian Bapak yang dari Pordayak, rekan-rekan para hadirin yang berbahagia. Waktu kita kurang lebih 5-10 berapa lah, kurang lebih 12 menit kah, 10 menit kah kita kada lawas. Manusia ini pada prinsipnya menyukai kebaikan, sehingga dalam bahasa Arab ada satu pepatah yang berbunyi al-insan abdul ihsan, manusia adalah hamba dari kebaikan. Karena kebaikan inilah orang lain akan bisa dekat kepada orang lain pula. Sehingga pada momen Ramadan ini biasanya kegiatan yang sering dilakukan itu adalah takjil, berbagi makanan baik yang ringan maupun yang berat untuk berbuka puasa dengan tujuan mempererat tali kasih sayang. Dalam hal ini kemudian Islam menyikapi tentang seni, tentang budaya, bahwa seni dan budaya ini bagi Islam adalah satu hal yang penting, karena manusia dengan berkesenian, berkebudayaan, manusia akan mendapat kebaikan. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu, seorang yang berasal dari desa. Mohon maaf, orang desa ini identik dengan kepolosannya. Ketika telah bertemu Rasulullah, si orang desa ini atau orangnya menyebut Arabi, Badawi, Arab Badawi. Ya Rasulullah, permisi, ulun mau numpang buang hajat. Ya silahkan, kata Rasulullah. Ternyata si Badawi ini buang hajatnya justru di dalam masjid. Di dalam masjid. Waktu itu bangunan Masjid Nabawi ini tidak seperti saat ini, keramik lantainya, bangunannya beton, tidak. Waktu itu masih tanah. Maka para sahabat yang melihat si orang desa ini kencingnya di dalam masjid, ini ada yang langsung menghunus pedang. Mengapa? Karena menurut hukum haram, tidak boleh kencing di dalam masjid. Dan ini adalah penistaan kepada rumah ibadah. Rasulullah mendengar suara gaduh, beliau pun keluar dari rumah. Ada apa ini? Ya Rasulullah, kata sahabat, tamu yang tadi, yang orang berasal dari desa ini, dia kencing di dalam masjid. Tapi reaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar, kata Rasulullah. Dia kan orang desa, dia tidak tahu bahwa haram hukumnya kencing di dalam ruangan masjid. Jadi kalau kada tahu dalam syariat Islam itu masih bisa ditoleransi. Kita jangan sedikit-sedikit terpancing emosi, apalagi yang Pak Haji Darwandi tadi, bulan puasa ini justru pengendalian nafsu. Kadang orang ada atas nama agama
tapi terpancing emosinya. Lalu Rasulullah memanggil, ini hebatnya syariat Islam. Rasulullah langsung memanggil si Arab Badawi tadi, langsung ditanyai, diinterogasi. Ini syariat Islam kayak ini. Apa benar kamu kencing di dalam masjid? Ya Rasulullah, benar ulun kencing. Kenapa kata Rasulullah kamu kencing di dalam masjid? Ulun tidak tahu kalau itu hukumnya haram. Nah, karena kada tahu, kata Rasulullah, ya sudah, tinggal kalian wahai para sahabat bersihkan bekas kencingnya dengan cara disiram air. Kan kayak itu fikihnya. Melihat respon Rasulullah yang baik ini, si Arab Badawi tadi berdoa kepada Allah, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi ulun dan Nabi Muhammad, yang lain tak usah disayangi. Lalu Nabi ngomong kayak gini, jangan kayak gitu doanya, doakan semua kaum muslimin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kebaikan yang diteladankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka si Badawi ini kemudian membawa pesan kasih sayang Rasulullah ini ke kampungnya. Maka sebenarnya yang akhir-akhir ini hilang dari umat Islam adalah toleransi dan sikap yang baik dalam menghadapi beragam orang yang belum tentu sama pemahamannya dan penyikapannya terhadap agama. Sebenarnya lu tadi membawa satu kitab, satu buku, yang buku itu maksud ulun bacakan, kita kaji bersama. Yang isi buku itu sebenarnya mirip dengan kondisi umat Islam saat ini, yang sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit abut dengan membawa-bawa agama. Tapi kapan-kapan lah, mudah-mudahan tahun depan lebih song-song lagi lah caranya supaya panjang waktunya. Nah, jadi ringkasnya gini, karena manusia ini adalah hamba terhadap kebaikan, maka sudah sewajarnya pendekatan yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan momen bulan puasa, sebagaimana kita diajarkan dalam syariat Islam bahwa puasa adalah pengendalian hawa nafsu, mudah-mudahan berakhirnya bulan Ramadan hawa nafsu kita terkendali, bukan tanpa kendali. Nah, mudah-mudahan dengan barokah takjil yang diberikan, mudah-mudahan dengan barokah amal ibadah yang kita gawi, Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan dalam hidup kita semua. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ulun akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.